Tinggalkan hiruk-pikuk di luar sana. BYD dengan dual mode teknologi menghadirkan getaran dan suara mesin yang minim hingga kabin yang kedap suara. Senyapnya menenangkan, menjaga kedamaian hingga sampai di tujuan. Viewless, feel more. Kejaksaan Agung memeriksa pengusaha Tan Kiang sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat tersangka ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Pemeriksaan Tan Kiang dilakukan untuk mendalami dugaan keterkaitan penanganan perkara korupsi PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya. Koordinator Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda bidang pengawasan memeriksa pengusaha Tan Kiang sebagai saksi guna mengkonfirmasi sejumlah informasi yang berkaitan dengan proses penanganan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat tersangka ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam pemeriksaan ini, penyidik ingin memastikan dugaan keterlibatan dalam penanganan perkara Asabri maupun Jiwasraya, sebagaimana yang sedang didalami dalam penyidikan kasus TPPU. Pemeriksaan Tan Kiang dan Ferry Hongkiriwang menjadi bagian dari upaya penyidik melengkapi alat bukti serta mengembangkan konstruksi perkara. Itu yang lain berapa, Pak? Biasanya hari ini nggak salah 10. Nanti daftarnya tak share ke Kak Puspen. 10 itu bersama Tan Kiang sama Ferry. Ferry Boboho itu, Pak. Iya. Ferry Hongkiriwang. Oh iya, Hongkiriwang. Oh iya. Makasih ya. Makasih Pak Rudi. Siap, makasih Pak Rudi. Berarti pemeriksaan masih ya, Pak? Ya. Pemeriksaannya masih ya? Masih, punya. Saya baru datang di. Siap, Pak. Sementara penyidik terus mengumpulkan keterangan dari para saksi untuk memperkuat pembuktian dan memastikan seluruh dugaan tindak pidana dalam perkara ini dapat diungkap secara menyeluruh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung terus mendalami kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kini Kejaksaan Agung telah memeriksa 7 perusahaan dan 24 orang saksi. Kejaksaan Agung telah memeriksa 7 perusahaan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketujuh perusahaan yang diperiksa diduga kuat menggunakan firma hukum tersangka Don Rito untuk penanganan perkara di Kejaksaan Agung. Selain itu, puluhan saksi juga telah diperiksa dalam kasus tersebut. Pihak Kejaksaan Agung mengungkap sejauh ini sudah ada 24 orang saksi yang dimintai keterangan oleh Tim 9. Yang telah diperiksa perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa terkait dengan penanganan perkara di Jampitsus, antara lain PT Waskita Beton hadir, PT Argo Jaya, PT Inti Sumber Baja Sakti, PT Perwira Aditama Sejati, PT Jasa Marga, kemudian dari LPEII, kemudian yang ketujuh PT Bandung Indah Gemilang. Ini perusahaan-perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa hukum yang terkait dengan diduga kuat Don Rito dan kawan-kawan. Kemudian dari seluruh total saksi yang sudah diperiksa sampai hari ini adalah 24 saksi. Tak hanya memeriksa puluhan saksi, Kejaksaan Agung juga menetapkan tersangka baru, yakni Nurman Herin yang diduga kuat terlibat dalam kasus TPPU Febri Adriansyah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kedekatan Kapolri dan Jaksa Agung saat ini makin disoroti publik. Tidak hanya publik, Presiden juga menyebut hubungan keduanya semakin dekat. Program baru ini adalah
program lama. Ya, pemirsa, pasca berpindahnya kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah dari kepolisian ke kejaksaan, hubungan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin terus disorot. Hubungan keduanya disebut-sebut makin dekat dan makin akrab. Bahkan kedekatan Kapolri dan Jaksa Agung ini sempat digoda loh oleh Presiden Prabowo pada saat acara aksi massal atau akad 62.000 unit rumah subsidi di Batang, Jawa Tengah. Dan kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan lagi. Jaksa Agung, Panglima TNI, saya ulangi ya. Jaksa Agung, Kapolri, selalu berdekatan. Baru Panglima TNI, Kepala Badan. Ya, pemirsa, 12 kepala daerah sejauh ini telah terkena operasi tangkap tangan oleh KPK. Dan OTT KPK ini berkaitan dengan sejumlah persoalan hukum, mulai dari pemerasan hingga dugaan korupsi. Ya, ibaratnya papan klasemen, OTT KPK di tahun 2026 ini ternyata sudah menyeret 12 peserta, di mana 12-12-nya dari pejabat daerah. Di mana Bupati nonaktif Pati Sudewo menjadi yang pertama mengalami OTT dan tengah menjalani persidangan. Diikuti oleh Maidi, Fadia Rafiq, Fikri Tobari, Samsul Aulia Rahman, Gatot Sunu Wibowo hingga Edison. Ada juga berikutnya Bupati Kuantan Singingi, Soehardiman Ambi, juga terkena OTT pada 30 Juni 2026, diduga terlibat dugaan korupsi. Ada juga Syah Fandin, Etik Suryani, lalu Ahmad Zaini hingga Anom Widiantoro. Ya, kita semua akhirnya bertanya ya, ini 12 akan menjadi OTT terakhir di tahun ini atau jangan-jangan akan bertambah lagi? Ya, tadi yang nomor 12 kalau tidak salah ya, Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Ini akhirnya ditahan KPK bersama 3 tersangka lainnya, termasuk staf administrasi KPK Setiabudi Dias Oktavianto. Jadi Setiabudi yang berstatus pegawai negeri yang dipekerjakan dari Korps Brimob Polri terjaring operasi tangkap tangan bersama Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Menurut penyidik, Setiabudi mengetahui proses administrasi penanganan perkara di KPK. KPK menduga akses terhadap informasi itu dimanfaatkan untuk mendukung dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang. Dia telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Dalam kesempatan ini KPK sekaligus menegaskan bahwa setiap penanganan perkara yang KPK lakukan dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel, termasuk apabila perkara itu juga melibatkan oknum KPK itu sendiri. Hal ini sebagai wujud komitmen KPK untuk memastikan tegaknya tiang integritas baik pada kelembagaan KPK ataupun pada setiap insan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, ini pemirsa terkait adanya oknum KPK dijadikan tersangka. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2015-2019 Saud Situmorang menyoroti adanya oknum staf administrasi KPK yang malah jadi salah satu tersangka pemerasan. Saud menyatakan hal itu memalukan. Ya, Pak Saud, ini salah satu staf dari KPK ya, ini ditangkap dan ditetapkan tersangka. Sebelum saya nanya secara teknis mengenai akses, apa tanggapan Anda mengenai hal ini? Ya, tentunya memalukan dong ya, gimana di tengah Mas David tadi di peran pengantar juga mengatakan dengan indeks persepsi korupsi 34
Saya di banyak tempat mengatakan ini benar-benar sekelas Nepal. Ini malah sekarang ini dengan kayak begini di bawah Nepal kelasnya sudah. Tinggal kita tunggu aja indeks persepsi korupsi Januari 2026 yang akan 2027. Jadi ini memalukan sebenarnya, dan tapi sebenarnya Mas David ya ini udah kita perkirakan kok ketika undang-undang KPK diganti tahun 2019. Kira-kira gitu Mas. Yang soal siapa saja sebenarnya di KPK yang bisa mengakses informasi mengenai perkara yang sedang ongoing gitu yang ditangani. Ya itu tergantung nanti pertama kali laporan itu dikirim lewat siapa gitu, lewat email kah, atau lewat telepon, atau lewat kemudian surat di bawah itu kan setiap pagi itu ada orang ngantar tuh di bawah tuh. Ya itu biasanya dicatat tuh di situ. Nah itu dicatat itu by definition itu sebenarnya dia KPK sudah menanganinya. Selepas itu dibuka atau tidak oleh pimpinan, tapi begitu surat itu tercatat tanggal sekian itu artinya itu sudah ditangani oleh KPK. Nah kemudian surat itu masuk kemana? Biasa masuk pengaduan masyarakat ke Dumas. Dari pengaduan masyarakat nanti mereka akan pelajari, diklarifikasi, di cross check, double check lagi, ditanya si pengirimnya, diajak bicara dan seterusnya, sampai kemudian kalau dianggap sudah cukup dia akan paparan kepada pimpinan dan pimpinan menyetujui dilakukan penyelidikan. Nah penyelidikan tentu di situ ada kan satgas. Jadi kebocoran kalau Mas David lihat tadi bisa jadi waru pertama surat itu diterima juga sudah bisa mulai potensi kebocoran di situ. Karena ini kan disebutnya dia bukan penyidik ya, bukan penyidik, bukan penyelidik, tapi staf admin biasa. Tapi dia memiliki akses. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang kemudian agak berbeda dari yang sebelumnya. Karena bagaimanapun ribuan surat, kadang-kadang bisa 8.000 surat per tahun itu kan semuanya itu potensinya adalah terjadinya peristiwa pidana, tetapi kelengkapannya yang belum. Nah kemudian bagaimana seseorang bisa mengakses itu, ini menjadi aneh. Yang saya pikir kita nggak tahu bagaimana dia mendapat itu. Nanti bisa ditanya apakah tergeletak kemudian dia baca, atau bagian dari staf di situ dia tidak penyidik tapi dia bagian admin, kita nggak tahu. Nanti itu yang perlu didalami Mas David.